Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berjumpa kembali di pembelajaran biologi pertemuan kedua kali ini. Kita akan membahas materi tentang transport melalui membran. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dari materi kali ini adalah kalian harus mampu membandingkan bagaimana mekanisme transport pada membran meliputi transport aktif dan juga transport pasif. Langsung saja kita menuju ke materi transport melalui membran. Kita tahu bahwa setiap sel memiliki membran sel, di mana membran sel ini merupakan suatu bagian yang memisahkan bagian luar sel dan bagian dalam sel. Adapun fungsi secara lebih khusus dari membran sel yaitu yang pertama, mampu mengontrol keluar masuknya zat untuk mempertahankan keseimbangan sel atau yang sering kita kenal sebagai homeostasis. Yang kedua, yaitu bahwa membran sel juga berperan sebagai pelindung sel. Jadi, yang memiliki peran sebagai pelindung itu bukan hanya membran sel saja sebenarnya, tetapi dinding sel pada tumbuhan pun memiliki peran yang sama untuk melindungi sel. Kemudian, fungsi berikutnya dari membran sel adalah mampu memasukkan gula, asam amino, nutrien lain yang memang diperlukan sel untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, yang keempat, bahwa membran sel berperan juga di dalam memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel atau pernapasan sel. Selanjutnya, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Misalnya ada ion natrium, ion kalium, ion kalsium maupun ion klorin. Kemudian membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Jadi banyak sekali fungsi dari membran sel yang memang memiliki peranan yang sangat penting demi keberlangsungan kehidupan sel. Begitu juga dalam pengaturan kestabilan pH dan juga menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung adanya kerja enzim, di mana kita tahu bahwa enzim memiliki peran di dalam mempercepat reaksi di dalam fungsi dari sel. Nah, berikut adalah gambaran dari struktur membran sel. Kita tahu bahwa membran sel merupakan suatu lapisan yang terdiri dari dua lapis atau yang kita sebut juga dengan lapisan fosfolipid bilayer. Kenapa disebut bilayer? Karena dia memiliki dua lapis, di mana satu fosfolipid itu terdiri dari bagian kepala dan bagian ekor. Kalian bisa perhatikan bagian tunggal dari fosfolipid berada pada bagian kanan atas. Nah, di mana dari dua lapis fosfolipid itu bagian kepala dia merupakan bagian yang disebut dengan fosfat atau kandungannya adalah fosfat dan sifatnya adalah polar atau hidrofilik atau bisa juga disebut dengan suka air. Kemudian di bagian ekor dia terdiri dari asam lemak, di mana sifat dari ekornya adalah nonpolar atau hidrofobik atau disebut juga tidak suka air.
Membran sel memiliki pori-pori yang sifatnya adalah selective permeable. Artinya bahwa membran sel hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul yang kecil, ya. Jadi membran sel tidak mampu dilalui oleh molekul-molekul yang besar atau makromolekul. Nah, untuk strukturnya kalian bisa lihat di bagian kiri. Ini adalah bagian dari struktur membran sel yang memang sudah terdiri dari 2 lapis fosfolipid. Kita bisa melihat bagian-bagiannya, yaitu ada bagian protein, ada bagian yang disebut dengan karbohidrat, kemudian ada fosfolipid, ada protein transport yang memang digunakan sebagai jembatan untuk dilalui adanya zat dari luar sel ke dalam sel maupun dari dalam sel ke luar sel. Next. Nah, adapun jenis dari transport selular bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Apa sih yang membedakan transport pasif dengan transport aktif? Ya, jadi pada transport pasif, sel itu tidak membutuhkan energi karena molekul menyebar dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan biasanya pada proses transport pasif, molekul juga bergerak secara acak. Nah, untuk jenisnya apa saja? Yang pertama, kita bisa mengklasifikasikan transport pasif adalah contoh yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Misalnya kita bisa ambil contoh ketika kita memasukkan teh kantung ke dalam air, maka lama-kelamaan teh akan mengubah warna air menjadi coklat kemerahan. Nah, contoh dari fenomena tersebut merupakan contoh dari difusi, karena ada perpindahan zat yang memang konsentrasinya lebih tinggi, yaitu di kantung, yang akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah pada air di dalam gelas. Kemudian transport pasif yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Kenapa disebut terfasilitasi? Karena perpindahan zat di sini semata-mata membutuhkan bantuan dari bagian yang lain, yaitu seperti protein ataupun enzim. Kemudian yang ketiga ada osmosis. Osmosis sering disebut juga sebagai difusi air, di mana difusi air ini terjadi juga pada membran yang bersifat selektif permeable. Pada proses osmosis ini, air bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya ada transport aktif. Nah, yang membedakan antara transport aktif dan transport pasif, pada transport aktif perpindahan zat membutuhkan energi. Apa sih yang masuk dalam transport aktif? Transport aktif terdiri atas pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Pada transport aktif, mengapa membutuhkan energi? Karena zat akan bergerak
dengan melawan gradien konsentrasi. Biasanya zat tersebut akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada proses ini membutuhkan energi. Pada pompa ion, biasanya protein akan memerlukan energi untuk dapat melangsungkan prosesnya. Misalnya pada pompa ion ini protein akan merubah bentuk untuk mengangkut molekul. Nah, pada proses ini pengangkutan molekul itu membutuhkan energi. Kemudian endositosis. Pada proses endositosis, endo itu yang artinya dalam. Berarti pada proses ini suatu bagian atau suatu makhluk hidup dia akan mengambil material besar ke dalam sel. Pada proses ini juga membutuhkan energi. Nah, untuk endositosis kita ambil contoh adalah ketika membran sel melipatkan diri untuk mengelilingi partikel makanan. Transport aktif berupa endositosis bisa juga merupakan contoh pembentukan vakuola. Nah, contoh endositosis kalian bisa lihat di gambar yang tengah bawah bahwa di sini ada partikel yang akan masuk ke dalam sel. Itu yang artinya endositosis, yang berarti endo berarti ada partikel yang masuk ke dalam sel. Sedangkan yang ketiga adalah eksositosis. Ekso itu artinya keluar. Berarti pada proses ini terjadi pengeluaran partikel dari sel. Ya. Nah, pada proses ini juga sama membutuhkan energi. Nah, adapun contoh eksositosis yang terjadi pada makhluk hidup adalah pengeluaran hormon, pengeluaran limbah dari sel. Itu adalah contoh dari eksositosis. Untuk endositosis itu misalnya seperti ketika sel darah memakan virus, memakan bakteri, itu berarti kan ada partikel yang dimakan. Nah, itu adalah endo. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau endositosis berarti ada partikel yang masuk. Kalau eksositosis ada partikel yang keluar. Jadi semuanya itu termasuk transport aktif atau transport yang memang membutuhkan energi. Nah, kita tadi sudah mengenal apa saja pengertian osmosis dan contohnya. Nah, apakah ada efek dari proses osmosis terhadap kehidupan? Ya, jadi ada. Efeknya ada. Yang pertama, efek osmosis terhadap kehidupan. Yang pertama adalah ketika kondisi larutan bersifat hipotonik atau larutan bersifat rendah konsentrasinya. Ya, arti dari hipotonik itu bahwa larutan memiliki konsentrasi solut lebih rendah dan konsentrasi airnya itu lebih tinggi daripada di dalam sel. Nah, apa sih yang akan terjadi? Ya, jadi misal nih di gambar pertama ada garam dengan kadar 20%,
dan yang di luar ini ada air, ini adalah 10%. Berarti konsentrasinya mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah 20%. Berarti pada proses ini akan terjadi perpindahan dari konsentrasi. Perpindahannya ini adalah perpindahan air, karena kalau osmosis itu hanya perpindahan air. Jadi pada proses ini air akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Maka air akan bergerak dari dalam larutan ke dalam sel. Akibatnya, sel akan membesar dan pecah, atau yang lebih kita kenal sebagai proses lisis. Kuncinya pada osmosis terjadi perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi, begitu ya. Jadi ibaratkan seperti balon. Balon itu ibaratkan selnya, airnya yang mengelilingi balon itu. Nah, ketika air itu akan masuk ke dalam balon, balon kan pastinya akan membesar. Nah, ketika balon itu membesar, dia akan pecah. Kemudian efek osmosis terhadap kehidupan juga bisa membuat kondisi tertentu. Nah, apabila larutan bersifat hipertonik, artinya hipertonik itu larutan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel. Misalnya ada sebuah sel yang kita masukkan dalam gelas misalnya ya. Nah, kondisi airnya lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan sel yang ada di situ. Apa yang akan terjadi? Jadi yang akan terjadi adalah konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti mana yang konsentrasinya rendah? Konsentrasi rendah kan berarti ada di dalam sel. Berarti air dari dalam sel akan menuju ke larutan. Apa yang terjadi ketika sel kehilangan air? Sel ketika kehilangan air, dia akan mengkerut, ya, atau menyusut. Ya, bisa dilihat dari gambar ini, sel mengkerut atau disebut dengan plasmolisis. Kemudian, bagaimana yang terjadi ketika sel berada dalam larutan isotonik? Apa sih isotonik? Isotonik itu adalah keadaan di mana konsentrasi di dalam larutan maupun dengan konsentrasi sel itu sama. Jadi kondisinya berada dalam keseimbangan. Nah, kita ambil contoh dari gambar yang saya sajikan. Di situ ada garam dengan konsentrasi 10% dan air juga memiliki konsentrasi 10%. Nah, pada konsentrasi ini menunjukkan besarnya konsentrasi itu kan sama-sama 10%. Maka kondisi inilah disebut dengan isotonik. Ketika kondisinya bersifat isotonik atau memiliki konsentrasi yang sama, maka air akan bergerak ke kedua arah, sehingga kondisi sel akan tetap sama. Misalnya pada sel darah yang saya tunjukkan, ini juga merupakan contoh dari sel darah yang memiliki kondisi ukuran sel yang standar. Nah, ini dia jenis dari larutan
sel. Yang apakah berbeda? Nah, kira-kira inilah ketika kita masukkan sel ke dalam larutan yang berbeda. Ketika sel yang bagian atas adalah contoh dari sel hewan, yang paling kiri adalah kondisi ketika berada pada larutan hipertonik. Ya, jadi dia akan mengkerut. Kemudian yang tengah adalah kondisi isotonis. Yang paling kanan adalah ketika sel hewan berada pada larutan hipotonik. Ketika pada larutan hipotonik, air kan akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membengkak sampai akhirnya pecah. Kemudian yang bagian bawah ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Pada bagian kiri adalah gambaran tentang sel tumbuhan ketika berada pada kondisi larutan yang bersifat hipertonis. Jadi, ketika pada kondisi larutan yang hipertonis, air atau larutan di dalam sel akan keluar, ya, menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga air di dalam sel akan keluar dan kondisi sel akan menyusut, terutama di bagian vakuola akan sangat terlihat. Kemudian di bagian tengah kita lihat mengalami ukuran yang baik karena pada gambaran ini menunjukkan bahwa sel tumbuhan berada pada kondisi larutan yang isotonis atau memiliki konsentrasi yang sama baik di luar sel maupun di dalam sel, sehingga air bisa bergerak dari dan keluar sel atau bergerak ke dua arah. Dan yang paling kanan dari sel tumbuhan ini menunjukkan apabila sel tumbuhan kita letakkan dalam larutan yang bersifat hipotonis, maka otomatis air akan masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi. Ya, karena kuncinya di sini adalah cairan akan berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, cairan itu larutan kan ada di luar. Berarti ketika larutannya hipotonis atau rendah, maka air itu akan berpindah ke bagian yang konsentrasinya lebih tinggi, yaitu ada di dalam sel. Nah, ada beberapa contoh reaksi dari organisme ketika menghadapi tekanan osmotik. Yang pertama, ada kelompok bakteri dan tumbuhan, bahwa bakteri dan tumbuhan menjadi satu kelompok karena mereka sama-sama memiliki dinding sel. Jadi, ketika menghadapi tekanan osmotik, si bakteri dan tumbuhan dia dapat mencegah dari perbesaran sel yang berlebihan, ya. Karena pada tumbuhan tekanan terhadap dinding sel itu memiliki tekanan turgor. Kemudian ada protista. Protista itu merupakan kelompok makhluk hidup yang berada di atas bakteri tetapi masih berada di bawah tumbuhan, jadi merupakan makhluk peralihan. Dia banyak mikroorganisme juga, jadi bentuknya kecil. Nah, pada protista dia memiliki ciri-ciri mirip tumbuhan, ya, tetapi organelnya
fungsinya tidak sekompleks tumbuhan tingkat tinggi, karena protista masih tergolong dengan makhluk hidup dengan tingkat rendah. Nah, pada protista seperti Paramecium, mereka sudah memiliki vakuola kontraktil yang mampu mengumpulkan air yang masuk ke dalam dan bisa memompanya keluar agar menghindari perbesaran sel yang berlebihan. Jadi pada setiap makhluk hidup sudah punya fungsi organel yang memang bertugas untuk menghadapi tekanan osmotik. Ya, istilahnya adalah adaptasi. Begitu juga pada hewan sebenarnya juga sama, yaitu pada hewan, sel hewan yang ada di dalam darah. Jadi organ ginjal itu juga sama, bisa menjaga darah agar selalu bersifat isotonik atau seimbang, ya, dengan cara membuang garam dan air yang berlebih. Kenapa? Karena ketika kadar garamnya tinggi, maka akan bersifat hipertonis. Nah, ketika airnya yang terlalu tinggi, itu kan konsentrasinya rendah, akan menyebabkan hipotonis. Nah, begitulah cara organisme menghadapi tekanan osmotik biar tetap isotonis itu bagaimana ya. Jadi begitulah bentuk dari adaptasi dari masing-masing organisme ya. Jadi bakteri, tumbuhan, protista, dan hewan memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi tekanan osmotik. Sekiranya begitu untuk pertemuan kali ini. Jika ada hal yang memang belum dipahami, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi. Begitu, terima kasih. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.